Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran kembali akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelumnya, mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak yang berada dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan atas pelindungan-Mu dalam istirahat kami, sehingga kami boleh bangun pada hari ini untuk menerima hari yang baru yang daripada Tuhan. Bapa, datanglah Engkau ke dalam hati kami, berajarlah Engkau seluas-luasnya dalam hati kami. Kami menyadari Tuhan, kalau kami tidak membuka diri, maka kami akan dikuasai oleh kegelapan. Untuk itu Tuhan, datanglah Engkau, terangilah hati dan jiwa kami, berajarlah seluas-luasnya dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Judul kita pada renungan pagi ini adalah menabur benih kebaikan. Firman Tuhan diambil dari Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Seorang penginjil berpesan dalam sebuah bukunya, jangan berhenti menabur benih, karena bila Anda berhenti menabur, Anda tahu bahwa suatu saat Anda akan berhenti menuai, akan berhenti menabur. Lebih lanjut, ia mengatakan orang harus tahu mengapa mereka memberi, dan orang harus tahu akibat dari pemberian mereka. Dan yang lebih penting lagi adalah orang harus tahu bahwa Tuhan ingin memberkati mereka sehingga mereka dapat menjadi berkat bagi orang lain. Banyak orang berpandangan keliru dengan menabur. Mereka berpandangan bahwa jika mereka menabur adalah perihal yang bersangkutan dengan memberikan sejumlah uang. Padahal menabur tidak hanya terbatas pada soal pemberian dalam bentuk uang atau materi. Galatia 6 ayat 7b mengatakan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan yang dituainya. Jadi tidak hanya terbatas dengan materi, melalui perbuatan, melalui sikap tingkah laku, melalui apapun yang baik yang kita bisa berikan kepada orang lain, melalui sikap kita, hati kita. Saya punya satu cerita di mana seorang sahabat karib saya eh, meminta tumpangan kepada saya di Jakarta karena pada saat itu dia mengalami situasi yang sangat sangat terpuruk. Kemudian dengan keadaan kondisi keuangan saya yang terbatas, saya pun memberanikan diri menyewakan sebuah rumah untuk dia. Tuhan menggerakkan hati saya untuk menolongnya. 2 bulan ia dan istrinya menempati rumah yang saya sewa itu. Dan setiap hari saya membawakan makanan buat dia. Setelah ia kembali ke pulang ke pulaunya, saya menerima berkat berlimpah ganda setelah itu. Hal ini terjadi melalui peristiwa yang tidak pernah saya duga dan terpikirkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, eh, ini akan kejadian kejadian nyata, tetapi bukan maksudnya kita menabur berarti kita akan menerima dalam arti materi atau dalam arti sekaligus kita akan tiba-tiba mendapatkan sesuatu sehingga kita bermotivasi untuk berlomba-lomba untuk menabur. Tapi yang saya maksud di sini adalah bahwa kita memberi karena kasih serta kebaikan itu harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan nyata. Ya. Kita harus menyadari bahwa hidup kita itu adalah kasih dan kebaikan. Dan kita harus menyadari perbuatan baik yang dilakukan dalam hati kita akan berdampak positif buat orang lain.
Galatia 6 ayat 9 tadi mengatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Yang dimaksud di sini agar kita tidak jemu-jemu adalah tindakan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Mendapatkan berkat atau tidak mendapatkan berkat. Dalam pengertian duniawi, kita harus menyadari bahwa kekristenan itu identik dengan kasih tadi dan kebaikan. Kasih serta kebaikan itu harus diwujudkan dalam perbuatan nyata. Hakikat berbuat baik bukan semata-mata demi berbuat baik itu saja, melainkan pada sikap hati yang benar dan sikap hati yang tulus di balik setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Perbuatan baik yang dilakukan dengan sikap hati yang benar akan berdampak positif. Ya. Jadi jika kita melakukannya dengan benar, ya, hati yang benar, ya, itu akan berdampak positif dalam kehidupan kita. Ya. Dan menjadi sebuah kesaksian bagi orang lain. Tujuan perbuatan baik kita kepada orang lain yaitu agar Allah dipermuliakan dengan kebaikan kita. Dan orang lain dapat mempermuliakan Allah melalui kehidupan kita. Jadi waktu kita menabur bukan kita hanya melulu mengharapkan sesuatu dari Allah. Tetapi karena kita merasa kita sudah diberkati Allah. Dan kita dapat mempermuliakan Allah melalui hal-hal yang telah kita terima dari Allah itu. Itu intinya. Ya. Sekali lagi ya. Perintah untuk berbuat baik itu bersifat permanen dari Allah. Tuhan katakan sekali lagi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, ya, jika kita tidak menjadi lemah. Jadi banyak orang yang melakukan kebaikan, tetapi di suatu saat dia menjadi lemah. Jangan seperti itu. Ya. Teruslah berlaku baik setiap saat. Kita akan menuainya. Dalam situasi perbuatan baik juga harus kita lakukan kepada semua orang dalam situasi dan kondisi apapun. Amsal 3 ayat 27 mengatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Banyak sekali orang yang seperti ini ya. Dia sebenarnya sangat-sangat mampu untuk melakukan kebaikan, tetapi dia menahan dirinya untuk tidak melakukan itu. Dia menutup mata hatinya untuk tidak melakukan hal-hal yang sebenarnya bisa dia lakukan untuk menolong seseorang. Alkitab memandang sikap ini adalah sikap yang berdosa. Kita bisa lihat tadi di dalam Amsal 3 ayat 27 tadi. Kemudian Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, maka ia berdosa. Itu Yakobus 4 ayat 17 mengatakan kalimat ini demi kalimat. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, dia tahu dan dia bisa, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak Ibu, jadi pengertian berdosa itu sangat luas. Ya. Bukan saja dalam hal kita melakukan satu kejahatan, tapi jika juga Tuhan sudah memberikan kita berkat anugerah, dan kita bisa melakukan hal yang baik kepada orang lain, tetapi kita tidak melakukannya, maka kita itu sudah berdosa. Itu bukan menakut-nakuti, tetapi itu adalah firman Tuhan di Yakobus 4 ayat 17. Alkitab juga mengatakan adalah kewajiban semua orang yang diajarkan firman Tuhan untuk membantu menyediakan tunjangan bagi semua orang yang memerlukan. Ya. Bagi guru, gembala, penginjil, misionaris, orang-orang yang kekurangan, dan sebagainya. Ambillah pelajaran dari seorang petani yang menabur benih dan tidak pernah berhenti untuk bekerja agar bisa menuai hasil panen. Demikian juga kita terus-meneruslah dan tidak jemu-jemulah untuk kita berbuat baik, karena apabila sudah waktunya kita akan menuai. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.